tak selingkuhin. Nggak boleh, saudara. Haram jahadah. Jauhkah pikiran itu dari saya. Lihat, dia bilang, saya mau selingkuhin istri saya Pudin, kata dia kan. Haram jadah, jauhkan pikiran itu dari saya, kan ya. Lihat ya, di satu sisi mulutnya licin, manis, sok baik. Saudara, itu kita dengar. Ya maaf saudara ya, di Alexis itu ya jauh lebih cantik saudara. Tapi kan nggak boleh kan, bersih lagi saudara. Saudara tahu dosa saya dulu kenapa saya mengundurkan diri dari pendeta? Ya, karena saya pernah selingkuh, orang yang cantik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, di tengah-tengah perseteruan antara Paul Zong dan Wak Labu ya, dengan begitu sadis dan brutalnya mereka saling menyerang ya, saling menyerang soal donasi, kemudian juga membawa-bawa keluarga mereka, umpatan-umpatan yang menurutku sangat tidak etis ya. Tidak perlu aku sebutkan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel-channel Kristen maupun channel-channel dari teman-teman kita YouTuber Muslim ya. Cuman di antara materi-materi perdebatan mereka ya, saling olok-olok mereka ya, itu ada pengakuan yang cukup mengejutkan ya dari Paul Zong, seperti yang tak tampilin di video itu tadi. Bahwa dalam upayanya membantah soal kemungkinan dia berselingkuh dengan salah satu anggota di Zoom dia ya, dia tidak sadar membuat pengakuan bahwa dia pernah main ke Alexis, kemudian juga pernah melakukan perselingkuhan, menyebut-nyebut soal wanita cantik, putih, mulus kulitnya begitu. Dan ini menurutku luar biasa konyolnya ya. Jadi orang yang kerap kali mengkritik Nabi Muhammad SAW sebagai hipersek, pedofil dan lain sebagainya, tetapi kali ini Allah menampakkan ya aibnya di muka umum, bukan dari orang lain, melainkan pengakuan dari dirinya sendiri. Perselingkuhan yang dia lakukan saat dia menjadi pendeta, dan ini sungguh memalukan dan sekaligus ya menjadi bukti ya bahwa klaim dia sebagai pastor, klaim dia sebagai seorang yang membawa suara kenabian itu omong kosong semua ya. Ternyata rekam jejaknya adalah seorang pezina begitu. Bahkan kalau kita lihat di berita online ya, di media online itu, rekam jejak Paul Zong itu selain yang dia sampaikan sekarang ya soal perselingkuhan, dia pun adalah seorang penipu saat dia masih bisnis komputer gitu. Jadi jelas sekali ya bahwa pelaku kejahatan ini, pelaku tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan ini kemudian saat ini diagungkan oleh para penganut-penganutnya atau anak buahnya yang dungu-dungu itu ya. Masih juga mempercayai ini sebagai figur Nabi ke-26 ya. Menurutku sih 26 setengah edan. Tetapi ya kita nggak tahu ya, memang apa ya batasan atau definisi atau apa ya ciri-ciri Nabi atau sosok Nabi yang digambarkan dalam ajaran mereka seperti apa itu memang berbeda dengan yang diajarkan di Islam. Kalau di Islam itu orang yang
akan dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang maksum, yang dalam tanda kutip itu ya terjaga dari dosa-dosa. Dalam artian sebagai manusia biasa ketika melakukan pelanggaran kecil itu Allah segera mengingatkannya. Ini pelanggaran kecil, Allah segera mengingatkannya. Tetapi dalam konsep kenabian mereka ya seringkali kita melihat bagaimana ceritanya Lot, bagaimana ceritanya Daud dan lain sebagainya, yang digambarkan mereka itu sosok-sosok mantan orang-orang jahat bahkan mantan-mantan pezina begitu, kemudian dipilih menjadi nabi. Ini memang sangat kontradiksi dengan ajaran Islam. Sekali lagi, kalau di Islam itu para nabi itu tentu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin dari cerita-cerita itu si Zong itu terinspirasi ya, meskipun dia seorang penipu, meskipun dia seorang pezina, kemudian dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Kalau bagi kita ya ini sampah lah, orang yang sungguh tidak pantas, jangankan untuk menjadi nabi, untuk mendapatkan gelar kehormatan sebagai agamawan saja, sebagai imam saja tentu akan sulit, karena dalam hidupnya telah ada rekam jejak perbuatan dosa yang sedemikian besar. Karena berzina ini adalah dalam keyakinan kita adalah dosa besar, sementara dalam keyakinan mereka adalah pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan. Yaitu teman-teman ya, sekali lagi Allah menunjukkan ya, orang-orang yang gemar menghina Nabi Muhammad SAW ternyata adalah sosok-sosok yang sangat hina. Kita yakin seberapapun banyak orang yang menghujat Rasulullah SAW, nama beliau akan tetap agung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau adalah seorang pemilik akhlak yang agung. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.